Bocornya surat Dewan Kehormatan Perwira yang berisi putusan pemberhentian Letjen Prabowo Subianto dari Dinas Kemiliteran beberapa hari lalu menarik perhatian publik. Saat jumpa pers Kamis lalu, mantan Pangap Jenderal Purnawirawan Wiranto memberikan klarifikasi bahwa Prabowo diberhentikan karena melanggar HAM dengan menculik aktivis karena inisiatif sendiri tanpa perintah komandan. Di samping itu, berita tim unggulan sekaligus juara bertahan Piala Dunia Afrika Selatan 4 tahun lalu, Spanyol dan tim unggulan Inggris harus tumbang di babak penyisihan grup, dan kita akan membahas topik tersebut dalam kacamata media. Di studio sudah hadir pemimpin redaksi Suara Pembaruan Bapak Primus Dorimulo dan juga editing manager tribunnews.com Bapak Domuara Ambarita. Apa kabar Bapak? Terima kasih sudah hadir di Berita Satu. Oke, kita akan menuju ke berita mengenai dokumen Dewan Kehormatan Perwira yang kemudian ini menjadi satu hal yang cukup menarik ketika Wiranto, mantan Pangap, beberapa hari yang lalu memberikan keterangannya kepada wartawan. Ada yang menilai bahwa ini adalah bentuk kebocoran dokumen negara, namun Wiranto bilang bahwa ini adalah bukan bentuk kebocoran dokumen negara karena memang sudah diketahui oleh publik dan juga melibatkan sipil sebagai korban. Dari Suara Pembaruan sendiri, Anda melihat seperti apa, Pak Primus? Jadi pertama dari sisi bahwa itu dokumen negara masih dirahasia atau tidak, jawaban sudah pasti sudah itu menjadi dokumen publik ya. Sudah sekian lama dan kemudian itu sudah menjadi berita publik sudah sejak lama. Dan yang kedua, yang paling utama bahwa memang masyarakat perlu tahu siapapun calonnya. Ini kan calon presiden, jadi track record harus tahu, rekam jejaknya. Nah ini masyarakat tahu bahwa Prabowo Subianto itu menurut surat itu melakukan pelanggaran sehingga Dewan Kehormatan melakukan pemberhentian. Itu yang paling utama. Bahwa kemudian nanti surat Presiden B.J. Habibie mengatakan dia berhenti dengan hormat, itu soal lain. Tetapi bahwa dia melakukan pelanggaran HAM dengan menculik atas kehendak sendiri, bukan perintah atasan, dan itu adalah sebuah kesalahan sehingga dia diberhentikan. Oke, Anda melihat seperti apa Pak Domi ketika akhirnya ada kemudian pernyataan bahwa sebetulnya efeknya seperti apa sih ketika akhirnya ini dikategorikan sebagai kebocoran negara atau tidak dikategorikan sebagai kebocoran dokumen negara? Menurut saya begini ya, sekali lagi ini sama seperti Bung Primus mengatakan bahwa ini di dalam konteks pemilihan presiden. Dalam konteks pemilihan presiden, sangat wajarlah ketika para pemilih mengetahui A sampai Z tentang calon presiden. Ketika seorang calon presiden yang saat ini adalah Prabowo pernah mempunyai track record di masa lalu yang dikait-kaitkan dengan pelanggaran HAM, maka sangat wajarlah publik mengetahui. Saya tertarik dengan pernyataan Suciati, istrinya Mendiang Munir. Kalau ini tidak diungkap, lalu bagaimana kita menjelaskan penculikan 98 kepada anak cucu kita kelak? Oke. Karena TNI sendiri sudah memutuskan gitu ya, bahwa Pak Prabowo sudah bersalah saat itu tahun 98. Terminologi diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat itu masalah bukan esensi, tetapi kalau karirnya saja dan perbuatannya bagus-bagus saja, karirnya akan bagus. Ibarat di perusahaan, mungkin dia bisa akan menjadi direktur atau bahkan CEO kalau karirnya tidak masalah. Tetapi ketika ada masalah, ada pelanggaran, maka dia harus diberhentikan. Dalam konteks itulah, maka menurut saya tidak perlu memperdebatkan ini diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat. Dokumen itu bocor atau tidak perlu. Yang menjadi perlu adalah mengapa diberhentikan. Itu menurut saya lebih pada esensi itu. Nah, kalau memang mau diusut pembocoran itu, menurut saya itu tidak terlalu penting mencari siapa pelakunya, apakah katakanlah dari DKP itu, apakah Pak Fahrul Razi yang mantan Panglima TNI, dan dia mengatakan sepertinya memang mirip dokumen itu gitu. Jadi menurut saya ini bukan masalah pembocoran atau tidak pembocoran. Oke, dan satu hal yang juga cukup menarik bahwa kemudian Wiranto lebih mengedepankan masalah otentik atau tidak surat DKP ini gitu ya, ataupun dokumen DKP ini. Kalau Anda melihat pernyataan Wiranto tersebut sepertinya mengarah kemana sebetulnya? Iya, saya pikir itu sebetulnya bukan substansi yang dikatakan Wiranto ya.
otentisitas dari dokumen sidang, silakan cek sendiri. Tetapi dari pernyataan dia membenarkan bahwa isi keputusan Dewan Kehormatan seperti dokumen yang beredar itu. Kemudian dia seakan-akan mau menjawab debat pertama Capres-Cawapres. Itu ketika Pak Yusuf Kala bertanya bahwa Anda tadi mengatakan sebagai presiden akan berusaha untuk menjunjung tinggi HAM, menegakkan hukum. Tapi bagaimana dengan masa lalu Anda yang pernah dikatakan melanggar HAM? Kan emosional waktu itu. Dia mengatakan itu tanya pada pimpinan saya, atasan saya. Dan sekarang Wiranto menjawab sebagai atasan. Menurut saya bagus buat informasi publik. Jadi publik tahu, oh ternyata begitu. Gitu. Ya, Wiranto juga bilang bahwa hal ini kemudian harus dilakukan karena tanggung jawab dia sebagai mantan Pangap dan juga tanggung jawab dia sebagai Muslim. Namun kalau kita lihat timingnya sendiri dan juga melihat bahwa Wiranto merapat ke mana gitu ya, apakah ini menjadi satu waktu yang tepat sebetulnya untuk Wiranto mengutarakan ini? Kalau orang bertanya mengapa hari-hari biasa yang begini tidak diungkapkan, saya pikir pertanyaan sah. Tetapi momentum untuk memilih orang nomor satu loh, RI 1, itu wajar. Wajar. Kalau di Amerika itu masa pacaran yang dia melakukan kekerasan pun juga menjadi sorotan. Nah, apalagi ini melakukan pelanggaran HAM, menculik banyak yang hilang dan ada orang yang sampai hari ini masih hilang. Ada yang seperti apa Pak Do? Saya sependapat karena begini ya, apakah ini sering orang memperdebatkan mengapa tahun 2009 tidak diungkap? Kita harus tahu bahwa ingat harus 2009 bahwa saat itu posisi Pak Prabowo sebagai cawapres, bukan sebagai nomor satu. Kalau nomor dua mungkin masih bisa ditolerir orang. Dan kita tahu bahwa tahun 2009 itu banyak betul calon. Kali ini hanya ada 2. Itu pun saya kira sungguh turut punya andil bahwa iklimnya menjadi lebih kencang. Nah, sekali lagi kembali ke Pak Prabowo, ini sebagai calon presiden. Kita harus warga pemilih, saya sebagai warga negara harus tahu dong A sampai Z apa yang beliau lakukan. Sekali lagi menurut saya ini bukan kampanye, saya tidak pro siapa-siapa. Saya kira bukan kampanye hitam, black campaign bukan. Kalau kampanye negatif mungkin yes. Bahwa ini fakta bahwa beliau diberhentikan. Kalau misalnya beliau tidak menerima diberhentikan, gugat saja. Mestinya kan bisa digugat saat itu. Mengapa saya diberhentikan begitu kan? Tapi fakta-fakta di lapangan, karena saya juga walaupun tidak seaktivis kawan-kawan di Jakarta, saya juga 98 ikut di aktivis di Kalimantan Selatan saya saat itu. Kita merasakan betapa diterornya saat itu pergerakan mahasiswa. Demo-demo saja intel lebih banyak dari wartawan yang memotret. Setelah itu kita diajak ngomong, kadang-kadang diintimidasi gitu. Sekarang saja teman-teman mahasiswa mau demo di istana aman-aman saja. Kalau dulu sedikit mencekam gitu ya. Prabowo sendiri bilang kepada wartawan bahwa kemudian terkait dengan pernyataan ataupun hal yang sudah disampaikan oleh Wiranto, biarkan masyarakat menilai dan kita lihat betul atau tidaknya adalah 9 Juli nanti gitu ya. Kebetulan kemudian kebenaran akan terungkap. Anda melihat pernyataan Prabowo ini seperti apa sebetulnya? Itu bagus. Biarlah masyarakat menilai. Itu bagus karena dia konsisten dengan jawaban dia yang pertama bahwa biarlah atasan menilai, dan Wiranto sebagai atasan sudah memberikan pernyataan klop. Dan saya pikir ya itu pemberhentian seorang tentara yang masih dalam aktif dan belum sampai level jenderal, itu pukulan selesai. Itu sama dengan kematian. Selesai, karir belum melonjak, tok. Kan dia belum sampai ke atas. Pasti kepingin jenderal dan kepingin panglima TNI, tapi di tengah jalan diberhentikan. Itu pukulan luar biasa. Prabowo. Tim hukum Prabowo Hatta melaporkan Wiranto ke Bawaslu. Sejauh mana ini menjadi satu hal yang kemudian tepat dilakukan dan sejauh mana sebetulnya kubu dari Prabowo Hatta mengcounter apa yang disampaikan oleh Wiranto kemarin ke masyarakat melalui pers? Sebagai negara hukum, dan kita ini berbicara dalam ranah hukum, Pilpres itu juga tidak lepas dari persoalan hukum. Maka segala sesuatu yang merugikan diri sendiri memang sudah betul, haruslah jalur hukum. Masalah nanti itu terbukti atau tidak, biarlah hukum yang membuktikan. Nah, kembali ke sini, ke DKP,
akhirnya juga tidak diselesaikan dengan jalur hukum, entah mahkamah militer atau entah peradilan ad hoc yang di DPR juga tidak jelas sampai sekarang. Andai itu diputus di pengadilan, kita clear, masyarakat clear. Tidak perlu seperti ini sampai sudah berapa tahun. Gitu. Ya, semakin menarik bahwa kita akan lanjutkan setelah jeda berikut. Dan hal yang juga cukup menarik, berita yang hangat juga adalah terkait dengan bocornya katanya transkrip perbincangan antara Megawati dan juga Jaksa Agung setelah jeda berikut ini. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut, tetap di tempat Anda.